Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki dan memperingati Minggu Paskah yang kedua. Beritaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31. Sekali lagi, Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 31. Begini firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpul-kumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghambusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda yang lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi orang yang mau mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom dan selamat memasuki atau memperingati Minggu Paskah yang kedua. Firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yaitu adalah menghayati damai sejahtera Kristus. Sekali lagi, menghayati damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera. Apa arti dibalik kedua kata ini? Pertama-tama kita akan berbicara tentang kata damai. Damai itu adalah suatu ungkapan kata yang beristilahkan atau mengartikan bahwasannya adalah ketenangan, tentram, tenang dalam hati. Jadi damai itu diibaratkan seperti kalau ada perang dan ada orang yang tiba-tiba datang untuk mendamaikan, itulah yang disebut sebagai damai dan tidak ada lagi perselisihan atau perang. Nah, sedangkan sejahtera itu sendiri, ya sejahtera, ya selamat, salam sejahtera, selamat sejahtera. Itu kan seperti mengungkapkan sebuah perkataan untuk kepada diri kita yang selamat, begitu. Jadi dari kedua kata ini, damai dan sejahtera, jika digabung adalah diartikan sebagai suatu kata atau kata ungkapan selamat kepada diri kita untuk supaya kita dalam hati kita itu bertenang hati. Tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran di dalam hati kita. Nah, pemberitaan firman Tuhan kita ini berbicara bahwasannya adalah tentang kehadiran Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus datang kepada murid-muridnya dan menampakkan dirinya, Tuhan Yesus kan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sekali lagi Tuhan katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Itu semua murid langsung, wah, Tuhan kita datang, Tuhan kita hidup kembali. Apa yang telah dikatakannya tidak diingkarinya janjinya. Tuhan kita Sang Maha Kuasa, Tuhan kita Sang Juru Selamat telah hadir bersama-sama dengan kita.
tetapi bukan tidak dengan Thomas. Nah, nanti kita akan membicarakan bagaimana kenapa Thomas itu tidak percaya kepada bahwasanya Tuhan itu telah bangkit. Nah, dari kata ini sesungguhnya kalau kita berbicara tentang damai sejahtera Kristus, menghayati damai sejahtera Kristus, apakah sesungguhnya yang dibalik arti kata menghayati damai sejahtera Kristus itu sendiri? Ada sebuah tokoh, ada sebuah konselor begitu. Tadi kalau tidak salah namanya Daniel, tapi nama belakangnya saya lupa, bernama Daniel gitu, nama belakangnya saya lupa. Dia adalah seorang konselor. Nanti boleh saudara sekalian men-search konselor yang bernama Daniel tersebut. Nama belakangnya saya lupa, bernama Daniel. Nah, Daniel ini sendiri adalah seorang konselor yang ahli dalam kedukaan dan kesedihan. Jadi dia menerima banyak orang-orang yang mengalami kedukaan, kesedihan. Jadi ketika orang-orang tersebut masih berlarut-larut dalam kesedihan, kedukaan, dan tidak bisa diberikan sukacita atau penghiburan, tidak mau diampuh, jadi orang-orang itu datang kepada Daniel begitu. Nah, dan Daniel sebagai konselor untuk menyembuhkan mereka supaya mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan atau kedukaan itu. Nah, ketika Daniel melakukan konselingnya kepada orang yang berduka dan yang bersedih itu, dia tidak merasakan apa-apa. Dia hanya supaya seperti kayak mengasih nasihat supaya janganlah engkau sedih lagi, janganlah engkau seperti berduka lagi, relakanlah dia, ikhlaskanlah dia, dia sudah tenang bersama Bapa di surga sana. Tetapi ada suatu kejadian, yaitu menimpa keluarganya, salah satunya anaknya, yaitu berumur 21 tahun, mengalami, saya tidak tahu, tetapi anaknya tersebut meninggal begitu. Nah, ketika anaknya meninggal, rasa sakit atau rasa kesedihan dan duka itulah baru diterima oleh Daniel. Karena kan sebelum-sebelumnya dia menerima keluh kesah dari orang-orang yang susah untuk move on atau susah untuk berdamai dalam dirinya supaya mengikhlaskan orang terdekatnya itu yang sudah meninggal begitu. Nah, tetapi sekarang anaknya sudah meninggal, barulah dia merasakan bagaimana apa yang sudah diderita orang, apa yang sudah dirasakan oleh kliennya, sudah dinikmati dan sudah dirasakannya sendiri. Nah, pelajaran berikutnya adalah dari Thomas itu sendiri. Nah, ketika Yesus datang masuk ke dalam rumah dan menjumpai semua muridnya, kan tadi gak ada Thomas. Thomas kemana? Kita tidak tahu Thomas kemana. Nah, ketika pada hari berikutnya atau 8 hari kemudian, kan dikatakan bahwasanya murid Yesus kembali berkumpul di rumah, ditutup pintu, kunci semua karena mereka takut terhadap orang-orang Yahudi. Kenapa? Kenapa dikunci? Karena begini, ada suatu hal yang sangat mungkin kita berpikir atau mungkin sesuatu hal yang susah untuk dimengerti, bahwasanya ketika tadi waktu itu Yesus mati, dikuburkan, disalibkan, tidak ada boleh orang-orang itu menjenguk kuburan Yesus, atau ketika ada kabar-kabar, kalau ada kabar tersirat atau tersurat tentang Yesus telah bangkit dan terdengar oleh orang-orang Yahudi, maka mereka akan menangkap kalian atau menangkap orang-orang yang sedang menyebarkan bahwasanya Yesus bangkit. Kenapa? Orang-orang Yahudi itu sangat membenci Yesus karena mereka tidak percaya, Tuhan udah bangkit. Bagaimana dia bisa bangkit? Bagaimana dia bisa mengalahkan maut? Mengapa dia bisa bangkit? Nah, makanya kan kalau ada orang-orang, mengapa alasan seperti itulah mengapa ketika murid-murid berkumpul di rumah, mereka mengunci pintu, semua jendela dan menutup semua pintu rapat-rapat rumah agar mereka tidak ketahuan bahwasanya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka itu tidak tersirat atau tidak tersampaikan kepada orang-orang di luar, termasuk orang-orang Yahudi, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, karena takutnya ketika orang-orang Yahudi itu tahu, mereka pasti akan mendapatkan yang namanya ancaman dalam dirinya dan penderitaan itu sangat-sangatlah sakit kepada mereka. Meskipun ke-12 murid ini itu mengalami yang namanya penderitaan oleh karena Yesus itu sendiri. Ada yang
disalib terbalik, adalah yang dipenggal, ada yang dijatuhin dari ketinggian, dan segala macamnya murid-murid Yesus telah dialami. Nah, mengalami yang kesengsaraan atau kesakitan seperti yang Yesus rasakan, tetapi mereka mengalami hampir 11-12 apa yang dirasakan oleh guru atau Yesus Kristus itu sendiri. Nah, berbicara tentang Thomas, ketika pada hari ke-8 tadi Thomas datang dan berkumpul bersama-sama dengan murid-murid. Murid-murid kembali, Tuhan Yesus datang lagi kembali kepada mereka dan berdiri di tengah dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan seketika itu juga Thomas bingung. Ini siapa ya? Ini Tuhan atau siapa? Nah, ketika Tuhan tahu bahwasanya Thomas masih ragu, Tuhan langsung berjalan dan langsung berdiri di hadapan Thomas. Tuhan kan berkata, "Ulurkanlah tanganmu Thomas kepada diriku. Ulurkanlah tanganmu itu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan lihatlah tanganku ini berlubang bekas paku. Ketika engkau melihatnya, maka engkau pasti akan percaya." Nah, ketika Thomas menyucukkan tangannya ke paku, bekas tangan paku Tuhan yang kiri dan kanan, dan juga lambung, Thomas langsung percaya, "Ya Tuhanku, engkaulah itu. Hiduplah Tuhan Allahku." Kan dan seperti kan tadi adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan seketika itu juga Thomas percaya bahwasannya Yesus benar-benar bangkit. Nah, karena kan sebelumnya kan Thomas berkata kepada murid-murid kan begini, "I don't believe Jesus rise, but show me right now if God rise." Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan adalah, jika Tuhan bangkit, tunjukkanlah kepadaku sekarang juga, maka aku akan percaya. Awalnya aku tidak percaya kalau kalian mengatakan bahwasanya Yesus bangkit, tetapi tunjukkanlah kepadaku sekarang jika Tuhan itu bangkit, dan aku bisa mencucukkan dalam bekas tangan paku di tangannya dan juga lambungnya, dan seketika itu juga aku akan percaya bahwasanya Tuhan itu bangkit. Nah, tadi kan awalnya kan Thomas berkata kepada murid-murid kan tidak percaya. Nah, ketika Tuhan langsung berkata demikian, "Cucukkanlah tanganmu itu ke dalam bekas tangan paku, tangan kanan dan kiriku dan lambungku." Seketika itu juga Thomas langsung percaya. Nah, dan pada akhirnya juga Yesus berkata juga kepada kita, bukan hanya kepada murid-murid, "Barang siapa yang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Apa maksudnya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Nah, sama seperti kejadian Thomas itu sendiri. Nah, banyak kan tadi kan sebelumnya kan orang-orang Yahudi kan tidak tahu akan kebangkitan Yesus ini. Makanya kenapa murid-murid Yesus mengunci semua pintu rumah, agar orang-orang Yahudi tidak mengetahui akan hal apa yang mereka adakan di dalam rumah. Nah, jadi sebab itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, sesungguhnya di dalam perkataan Yesus ini kita mau diajak bahwasanya meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan secara nyata, meskipun kita tidak tahu Tuhan itu ada di mana, tetapi kita percayalah bahwasanya Tuhan itu sudah membuktikan bahwasanya kuasa maut itu tidak dapat mengalahkannya. Terbukti dengan perkataan Yesus ketika Yesus berjalan membawa kayu salib dan berkata kepada ibunya ataupun kepada orang-orang di situ, "Ingatlah ibu, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Ingatlah janjiku ini." Dan seketika juga ketika Maria Magdalena, Maria juga dan juga ibu Maria Magdalena dan juga teman-temannya juga kan langsung bingung kan waktu itu. Dan ketika ada seorang yang memakai jubah putih duduk di samping kuburan Yesus, mayat Yesus, bekas kuburan Yesus kan berkata, "Ingatkah engkau apa yang dikatakan oleh Yesus saat dia membawa salib ke Bukit Golgota?" Nah, seketika itu juga kan, wah, aku teringat. Dan mereka langsung berlari ke Galilea untuk menjumpai Yesus. Nah, pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, begitulah dahsyatnya kuasa Tuhan. Kuasa maut tidak bisa mengalahkan. Damai sejahtera Kristus yang telah Tuhan berikan kepada kita itu adalah sebuah anugerah, sebuah hal agar supaya kita tetap hidup di dalam dirinya. Bagaimana mungkin
jika kita melihat bahwasannya kan Tuhan punya kuasa. Kenapa dia waktu itu ketika disalib, ketika dia membawa kayu salib, disiksa dan segala macamnya, kenapa dia tidak mengeluarkan kuasanya? Nah, jawabannya adalah, pikirkan dulu. Memang Tuhan mempunyai kuasa, tetapi dia tidak mau menunjukkan kuasanya itu kepada orang banyak. Karena sia-sia saja. Sia-sia saja nanti aku menunjukkan ini. Nanti yang ada mereka malah tidak percaya. Jangan seperti kayak boleh menunjukkan kuasa kalau di dalam manusia. Seperti kayak Batman, Spiderman, itu kan menunjukkan kuasa agar mereka supaya banyak, ketika mereka menunjukkan kuasa itu untuk menyelamatkan banyak orang. Nah, tetapi Yesus tidak menggunakan kuasa itu, tetapi menyimpan kuasanya itu agar supaya mereka tahu bahwasannya Tuhan Yesus itu mati, disiksa, disalibkan dan dikuburkan untuk menebus dosa-dosa kita. Lantas menjadi pertanyaan untuk kita semua, akankah kita mau melihat lagi peristiwa Yesus mati, Yesus mau berkorban demi diri kita? Sesungguhnya kejadian peristiwa kebangkitan dari kubur, disalibkan, hari kelahiran, itu ada peristiwa yang hanya sekali saja dilakukan. Jadi kita hanya mengulang atau menghayati peristiwa itu setiap tahun demi tahun begitu, 1 tahun sekali. Nah, baik itu sekarang ini adalah kita menghayati yang namanya memperingati Paskah kedua, menghayati damai sejahtera dari Kristus itu sendiri. Untuk itu semua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita satukan hati kita lagi kembali. Kita percaya bahwasanya Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah membuktikan bahwasanya tidak ada kuasa maut yang bisa mengalahkan Dia. Damai sejahtera senantiasa selalu menghampiri kepada kita. Tuhan datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga hidup kita itu aman, tentram, dan mendapat berkat daripada Yesus itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati.